Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, dengan adanya presentasi ini kami bermaksud untuk memenuhi tugas 2. Presentasi kami memiliki judul Era Masyarakat Informasi sebagai Dampak Media Baru. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, saya Faradila Zahra. Saya Karin Septia. Saya Salma Endang. Saya Nabila Siva. Saya Tessa Anggiani. Pendahuluan. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi sebuah reformasi yang tidak terhindarkan dalam memasuki era 4.0. Seluruh lapisan masyarakat pun dituntut untuk mampu mengadopsi inovasi ini seiring sifatnya yang mampu mempermudah dan membantu meringankan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Adopsi inovasi merupakan proses implementasi terhadap peradaban teknologi dengan pertimbangkan ada atau tidaknya manfaat di dalamnya. Tingkat adopsi inovasi teknologi oleh masyarakat mendorong adanya persiapan infrastruktur yang matang dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan bagi seluruh masyarakat terutama di Indonesia. Sejauh ini perkembangan informasi communication technology atau teknologi komunikasi informasi ICIT semakin memadai meskipun untuk 122 wilayah terpencil dan tertinggal yang tersebar dari Sabang hingga Merauke masih membutuhkan usaha lebih ekstra. Arus informasi menjadi sangat masif sehingga keberadaan teknologi menjadi wadah tersendiri bagi masyarakat dalam memenuhi haknya, yakni memperoleh akses untuk berkomunikasi dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Internet terus berkembang sampai akhirnya melahirkan adanya media baru atau new media yang merujuk pada penekanan bentuk dan konteks budaya dalam teknologi komputer. Doudney and Wright 2006. Proses produksi, distribusi, dan penggunaan media yang tidak terlepas dari aspek digitality, interactivity, hypertextuality, dan virtuality merupakan bentuk neomedia. Perkembangan neomedia yang begitu kompleks pada akhirnya menciptakan teknologi baru yakni Web 2.0. Teknologi baru yang salah satunya berupa media sosial tersebut dapat membuat pengguna secara bebas menghendaki lawan komunikasinya tanpa terbatas oleh waktu dan ruang. Peradaban manusia termasuk era masyarakat informasi akan berpengaruh terhadap konsep media yang mendorong masifikasi informasi. Peradaban manusia yang semakin mengadopsi teknologi serta infrastruktur yang memadai memicu terciptanya berbagai bentuk media baru, termasuk dalam media massa sehingga membuat masyarakat tidak bisa terlepas dari masifnya arus informasi. Fenomena ini disebut sebagai masyarakat informasi, yaitu gambaran individu-individu yang bergantung pada keberadaan kompleksitas informasi berbasis elektronik dan digital dalam aktivitas komunikasi. Marshall McLuhan juga memprediksikan kemunculan masyarakat informasi ini dengan menyebutkan sebagai global village, yaitu era keleluasan memperoleh informasi secara global melalui akses yang lebih mudah dan cepat, sehingga sangat berbeda jika dibandingkan dengan era informasi industri pada abad ke-19 dan 20. Masyarakat informasi ini sebagai dampak tak terpisahkan dari ekspansi teknologi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sesuai konsep McLuhan yaitu medium is the message, yang dalam hal ini berarti kemajuan teknologi merupakan medium baru dalam menciptakan new media. Adanya perkembangan teknologi membuat media menjadi berkembang sehingga menggeser subjek komunikasi pasif menjadi interaktif. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan sekumpulan perangkat yang meliputi hardware dan software hingga proses maupun sistem dengan fungsi membantu terjadinya proses komunikasi menjadi komunikatif. Everett M. Rogers 1986-26 mencatat tentang 4 fase perkembangan komunikasi manusia. Fase-fase tersebut adalah the writing era,
the printing era, telecommunication era, dan interactive communication era. Pada the writing era, terlihat jelas bahwa era komunikasi dimulai dengan tulisan yang mulai bisa dipahami yang dipelopori oleh bangsa Sumeria. The printing era, fase ini komunikasi manusia lebih maju dengan memanfaatkan teknologi cetak. Kemunculan bahan cetak ini berawal dari Cina dengan ditemukannya bahan baku pembuatan kertas. Telekomunikasi era berimplikasikan pada pengertian komunikasi dengan jarak yang berjauhan, communication along distance. Interactive communication era merupakan era yang paling kontemporer di mana telekomunikasinya terjadi antara dua media yang berbeda dan difasilitasi dengan keberadaan komputer. Teknologi informasi. Dilansir dari situs National Institute of Standard and Technology atau NIST, teknologi informasi adalah setiap peralatan atau sistem atau subsistem peralatan yang saling berhubungan digunakan dalam akuisisi, penyimpanan, manipulasi, manajemen, pergerakan, kontrol, tampilan, pengalihan, pertukaran, transmisi, atau penerimaan data atau informasi secara otomatis. Istilah TI ini mencakup beberapa hal, antara lain komputer, peralatan tambahan, perangkat lunak, firmware, dan prosedur serupa, layanan atau termasuk layanan pendukung, serta sumber daya terkait. Menurut Miskon yang dikutip Suyanto, teknologi informasi adalah seluruh bentuk teknologi yang dipakai untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala berikut. Selanjutnya ada masyarakat informasi. Masyarakat informasi atau bahasa Inggrisnya Information Society adalah masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan. Pengetahuan ekonomi adalah mitra di mana kekayaan diciptakan melalui eksploitasi pemahaman tentang ekonomi. Orang-orang yang memiliki sarana dalam masyarakat tersebut disebut sebagai warga digital. Istilah masyarakat informasi sering dipakai untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang menggunakan sarana teknologi informasi dengan intensitas tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi tersebut mempunyai kemampuan untuk mengirim, menerima, dan pertukaran data digital dengan cepat antara tempat-tempat terlepas dari jarak. Jadi bisa dikatakan bahwa pengolahan informasi adalah inti dari kegiatan manusia modern dengan menggunakan teknologi baru. Media baru. Ronald Rice 1984 mendefinisikan media baru sebagai teknologi komunikasi yang memfasilitasi dan memungkinkan untuk terjadinya interaktivitas antara pengguna dan informasi. Interaktivitas sendiri pun sebagian besarnya merupakan karakteristik dari media baru. Saat ini, media baru dipahami sebagai istilah yang memayungi penjelasan mengenai kondisi teknologi digital dan internet teraktual dan dampaknya terhadap budaya di sekitar atau dapat disebut revolusi digital. Media baru berguna untuk menjelaskan kemunculan media yang bersifat digital, berjaringan, dan terkomputerisasi yang merupakan efek dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Istilah media baru dapat digunakan untuk menjelaskan penjelasan terkait kondisi teknologi dan internet teraktual serta dampaknya terhadap budaya. Jaringan dari media baru pun mampu memungkinkan penggunanya untuk mengakses informasi kapan saja dari mana saja. Para pengguna pun dapat berinteraksi dengan media ataupun pengguna lain. Pembahasan. Masuk pembahasan di mana media baru sebagai implikasi teknologi komunikasi.
Media baru merupakan salah satu implikasi dari perkembangan teknologi komunikasi yang pesat. Dengan munculnya teknologi-teknologi baru seperti internet, media sosial, dan perangkat mobile, cara orang berkomunikasi, mengakses informasi, dan berinteraksi telah mengalami perubahan secara signifikan. Selain itu, media baru juga telah memberikan platform bagi suara-suara yang sebelumnya tidak terwakilkan dalam media mainstream. Namun dengan munculnya internet, orang dapat mengakses berita dan informasi dari berbagai sumber secara instan dan global. Melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, orang-orang dapat terhubung dengan teman dan keluarga di seluruh dunia, berbagi pengalaman, dan membangun komunitas secara online. Namun ada juga implikasi negatif dari media baru, yaitu termasuk penyebaran informasi palsu atau hoax, privasi yang rentan terhadap pelanggaran, dan ketergantungan yang berlebihan pada teknologi. Media baru mempunyai banyak manfaat dalam hal komunikasi dan akses informasi, tapi kita juga sebagai penggunanya harus mempertimbangkan tantangan dan juga resiko terkait dengan penggunaannya. Selanjutnya ada transisi era masyarakat informasi. Transisi era masyarakat adalah proses evolusi yang melibatkan perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik suatu masyarakat. Proses ini dapat berlangsung secara bertahap atau tiba-tiba dan seringkali dipicu oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Salah satunya contoh transisi era masyarakat yang sangat penting adalah peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri pada abad ke-18 dan ke-19. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi cara produksi, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan hubungan antara individu dalam masyarakat. Selain itu, transisi era masyarakat juga dapat terjadi sebagai respon terhadap perubahan politik atau budaya yang signifikan. Pentingnya memahami transisi era masyarakat adalah untuk memahami bagaimana masyarakat berubah dan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Kesimpulan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberi pengaruh terhadap penciptaan arus dan pola informasi dalam masyarakat. Kini masyarakat sedang dalam fase masa transisi menuju era masyarakat informasi. Pembangunan infrastruktur digital atau Information and Communication Technology atau ICT juga terus dilakukan sebagai respon dan bagian dari pemberian fasilitas bagi masyarakat untuk memenuhi haknya, yaitu mendapatkan akses yang memadai terhadap informasi. Langkah masyarakat untuk bermigrasi virtual turut memperluas peran masyarakat dalam menyuarakan berbagai perubahan mulai dari sistem politik, pendidikan, kesehatan, maupun budaya. Dengan hal ini, media baru adalah implikasi langsung dari perkembangan teknologi komunikasi yang mempengaruhi cara berkomunikasi, mengakses informasi, dan berinteraksi secara signifikan. Sekian presentasi yang kelompok kami berikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.